This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Wah, Kak Olive, membanggakan sekali seorang raja dari Arab bisa berkunjung ke Indonesia. Iya Kak, aku juga turut berbangga loh. Dan itu kan semakin membuat nama Indonesia jadi semakin baik di kalangan dunia ini. Nah, di dalam online Church Star Kids yang super keren ini akan diceritakan tentang seorang ratu dari negeri yang jauh mendengar tentang Raja Salomo. Oh gitu ya Kak. Wah, aku juga mau tahu dong, siapa sih ratu itu? Langsung join aja yuk, kita ibadah dulu. Siapkan Alkitab untuk adik-adik baca bersama. Lalu duduk dengan rapi. Tidak makan dan minum supaya bisa konsentrasi saat ibadah ya. Ikutlah memuji menyembah Tuhan dengan semangat ya. Karena kita bukan hanya menonton tetapi sedang beribadah kepada Tuhan. Lalu jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya link online start ini supaya semakin banyak anak-anak yang bisa join beribadah. Oke? Let's pray. Dear Jesus, thank you for today. We want to praise and worship you, Lord. Speak to us, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Hai adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Ikutin gerakannya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Let's go! Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you.
has done. All those wonders under the sun. Come and see what God has done. He's alive in me and you. He is God. He is God, The one true God. the one true God. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it Gonna out. shout it out. Oh, He is King. He is King, The one true King. the one true King. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it Gonna out. shout it loud. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God has done. He's alive in me and you. He is God. He is God, The one true the God. one true God. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it Gonna out. shout it out. He is King. He is King, The one true King. the one true King. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it out. Gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. 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 Bakmi. Oke, aku garemin dikit. Makan dulu ya kids. Aduh, nikmat banget nih kayaknya. Enak banget bakminya. Wow, pakai tambahin garam jadi lebih berasa. Aduh, wanginya manggil banget. Lahap banget Kak Angel. Wah, enak banget Kak Reti bakminya. Wah, jadi bikin lapar. Adik-adik di rumah juga tuh langsung lapar, langsung inget, aku mau makan bakmi. Kak Reti mau? Tapi lihat Kak Angel lahap begitu nggak tega. Udah, bercanda. Udah, Boleh loh. enjoy aja. Padahal boleh kalau mau, ini ya mie asin kesukaan aku. Oh, wow. Gak apa-apa, enjoy aja lah buat Kak Angel biar kenyang. Aduh, oke deh kalau gitu aku taruh dulu aja, nanti aku lanjutin lagi. Oh gitu ya? Kita mau Oh, ngobrol sorry ya. deh. Sebentar ya Kak. Oke. Nah, Kak Angel, tapi ya di tengah nikmatnya tadi bakmi aku mau nanya nih. Kalau misalnya Kak Angel tadi nggak kasih garam, gimana tuh? Sebenarnya aku suka, cuma memang agak hambar. Gak ada Kalau rasa. nggak pakai garam kurang gitu rasanya. Iya. Apalagi kalau nggak pakai sama sekali ya. Itu kan dari pokoknya udah dikasih garam dikit, aku tambahin lagi. Oh, jadi Kak Angel tuh nambahin lagi? Nambahin lagi. Oke, bayangkan kalau bener-bener tidak ada garam di dalamnya. Hambar dong rasanya. Bakal suka nggak? Aduh, aku nggak mau, nggak ada rasa. Masa bakmi hambar? Iya, masa bakminya hambar. Padahal dia suka yamian asin. Oke, berarti kalau nggak ada garam adik-adik pasti nggak enak. Setuju nggak adik-adik? Pasti setuju ya. Pasti tidak enak dan pasti adik-adik juga, Kak Angel juga nggak akan mau. Nah, ngomong-ngomong nih tentang garam, Alkitab juga bicara tentang garam. Dan hal itu ada di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yuk kita baca. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat 13.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita ini diumpamakan sebagai garam. Bayangkan nih, tadi ya makanan bisa menjadi enak. Bakmi Kak Angel menjadi enak, lezat karena ada garam yang mengasinkannya. Nah, sama seperti hidup kita. Kita juga bisa menjadi garam. Artinya tuh gini, kita semua bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, saat temanmu ada yang memerlukan pertolongan, lalu kita dapat menolongnya, nah itu berarti kita sudah menjadi berkat buat orang itu. Gitu Kak Angel. Oke, Kak Reti bisa bantu kasih contoh nggak ke aku? Oke. Nah ini Kak Angel, kita akan lakukan peragaan tentang bagaimana powerfulnya garam. Kak Angel, kita sudah mengisi 2 gelas ini dengan apa Kak Angel? Air putih. Air bening, air putih, betul. Nah sekarang Kak Angel tolong isi salah satu gelas ini dengan garam. Oke. Yang banyak? Boleh, boleh, Oke. boleh. Saya mau isi 1, 2, 1 lagi kali ya. Biar banyak. Banyak banget deh. Sekarang boleh diaduk. Oke. Nah, air yang satunya tidak ada garam. Yang satu yang sedang diaduk sudah berisi garam. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi. Boleh diaduk lagi? Sudah? Oke. Sudah larut kayaknya Kak Reti. Sudah larut. Oke. Sekarang Kak Angel akan memasukkan telur pada gelas yang airnya tanpa garam. Kita Oke. lihat ya. Dalam. Tenggelam? Iya. Adik-adik bisa lihat telur itu tenggelam. Tapi sekarang kita lihat apakah telur itu tenggelam seperti ini atau berbeda. Kita lihat sama-sama. Dia tidak tenggelam. Mengapung. Iya. Kak Angel bisa lihat perbedaannya. Oh iya dong. Ini ngapung sampai kelihatan keluar tuh. Tuh, ditenggelamkan juga gimana Kak Angel? Dia muncul lagi. Tenggelamkan, muncul lagi. Nah, jadi besar sekali nih. Garam ini bisa membawa perubahan pada air yang kita isi tadi dan membuat telur itu menjadi mengapung. Hidup kita juga begitu. Ketika kita memiliki garam, bukan garam asli, bukan ya, tapi jadi berkat bagi orang lain, itu membawa perubahan, membawa berkat pada orang lain. Kak Angel bisa mengerti sekarang? Oh, ngerti Kak Reti. Jadi kalau ada temanmu yang lagi sedih, putus asa, dan mereka perlu dibantu atau diberi semangat, dan adik-adik mau membantunya, tentu teman kalian senang dan akan semangat untuk bangkit kembali. Seperti ini maksudnya. Ya. Itulah artinya kita menjadi garam yang mengasinkan atau menjadi berkat. Gitu ya Kak Reti? Betul banget. Lalu dikatakan juga kamu adalah terang dunia. Nah, itu gimana maksudnya? Oke, itu yang kedua. Kak Angel kan kalau di rumah nih, bayangkan nih, tiba-tiba mati listrik, padam listriknya. Gimana tuh? Itu pernah kejadian Kak, gelap banget, gak bisa lihat apa-apa. Ya gak enak sekali. Gak enak ya, gak bisa lihat siapapun. Betul. Tetapi begitu ada, nah, Kaget. Senter. ya ada senter nih. Tuh.
Nah, begitu senternya dinyalakan, pasti akan menolong Kak Angel yang tadinya gelap gak bisa lihat apapun, sekarang bisa menjadi terang, ya kan? Iya. Nah, begitu. Bener banget Kak Reti, langsung terang deh semuanya. Nah, sama juga dengan hidup kita. Saat kita jadi berkat untuk orang lain, berarti ya Kak Angel, hidup kita adalah jadi terang. Dan firman Tuhan yang mengatakannya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh, jadi saat kita jadi terang nih Kak, saat kita jadi berkat bagi orang lain, berarti kita lagi memuliakan Bapa yang di surga gitu ya? Betul, tepat sekali. Nah, itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo. Masih ingat dengan Raja Salomo? Ia dapat membangun bait Allah dengan hikmat yang digunakan untuk memuliakan Tuhan dengan saat-saat dia membangun bait Allah sampai selesai. Iya, aku inget Kak, itu keren sekali ya gak sih? Raja Salomo meminta hikmat dan Allah memberikannya. Betul. Hebat Kak Angel masih ingat dan tentu adik-adik pun masih ingat. Raja Salomo kan benar-benar menggunakan hikmat nih yang telah diperolehnya, yang telah diterimanya untuk membangun bait Allah. Di mana? Masih ingat? Disitulah Allah berjumpa dengan umatnya. Dan itu adalah suatu bangunan bait Allah yang indah dan megah. Aku ingat Kak, dalam membangun bait Allah ada bahan-bahan emas dan bahan berharga yang lain yang digunakan untuk membangun bait Allah itu. Karena hikmat Raja Salomo dalam membangun bait Allah, ia juga membangun istana dan tembok yang kokoh di Yerusalem. Dan dengan hikmat Salomo dalam mengatur kerajaan dan rakyatnya, wah, semuanya teratur, semuanya menjadi baik. Bahkan karena majunya kerajaan Salomo, orang-orang baik yang dekat maupun yang jauh, mereka mendengar tentang semua yang dilakukan oleh Raja Salomo ini. Wah, berarti Salomo sudah menjadi garam dan terang dunia karena hidupnya sudah menjadi berkat bagi orang lain. Betul sekali, tepat sekali. Hingga ada seorang ratu dari negeri yang jauh, yaitu negeri Syeba, mendengar kabar tentang Raja Salomo ini. Dan dia ingin tahu tentang Salomo dan dia pun mendengar tentang nama Tuhan yang disembahnya. Maka saking ingin tahunya dan rasa penasarannya, datanglah Ratu Syeba untuk mengetahui dan ingin menguji. Benar tidak apa yang dikatakan orang-orang? Benar tidak apa yang didengar di telinganya tentang hebatnya dan megahnya dan berhikmatnya Raja Salomo? Pembangunan bait Allah yang dilakukan Raja Salomo itu menjadi viral ya. Terkenal luas hingga dapat membawa seorang ratu negeri Syeba. Wah, luar biasa sekali ya Kak Reti. Benar, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah. Banyak sekali. Lalu emas. Lalu batu permata dan macam-macam batu-batu yang mahal-mahal. Nah, setelah ia sampai kepada Raja Salomo, dia mengatakan bahwa segala yang ada di hatinya ini dia curahkan, dia tanyakan kepada Raja Salomo. Wah, pasti ia adalah seorang ratu yang kaya raya dan murah hati. Untuk berkunjung melihat apa yang dilakukan Raja Salomo. Sampai bawa oleh-oleh yang berharga seperti itu. Keren amat ya adik-adik. Benar. Dan gini nih, saat Ratu Syeba tiba, ia sudah tidak sabar untuk melihat dan menanyakan yang menjadi rahasia Raja Salomo sehingga dapat membangun pembangunan bait Allah dengan indahnya. Dan dia juga ingin tahu
tahu apa rahasia bagaimana nih membangun istana yang megah dan tembok yang kuat itu di Yerusalem? Aku tahu jawabannya. Rahasianya adalah karena hikmat yang Allah telah berikan kepada Salomo. Betul kan ya adik-adik? Dan Salomo benar adik-adik menjawab segala pertanyaan dari Ratu Sheba itu. Tidak ada yang disembunyikan oleh Raja Salomo, tidak ada. Semua dijawabnya dan Ratu menjadi senang. Ih, keren banget. Keren Raja Salomo. Sungguh berhikmat hingga dapat menjawab semua pertanyaan dari Ratu Sheba. Proud of you, King Solomon. Aku bangga padamu, Raja Salomo. You are a great king. Engkau raja yang hebat. Lalu ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya yang melayani, dan cara berpakaian, cara minuman yang disajikan, dan cara korban bakaran yang dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka Ratu Sheba ini tercengang, artinya kagum. Wah, luar biasa. Mata Ratu Sheba detil banget ya. Teliti sekali. Sampai memperhatikan hal-hal yang mungkin orang lain tidak perhatikan. Tetapi Ratu Sheba benar-benar memperhatikannya. Ya, betul sekali. Wow. Lalu setelah memperhatikan dengan jeli, dengan teliti seperti itu, Ratu Sheba berkata, "Benar, kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau Raja Salomo dan tentang hikmatmu. Tetapi aku saat itu tidak percaya pada perkataan-perkataan itu. Sampai benar-benar aku saat datang sekarang dan melihatnya dengan mataku sendiri, baru aku mempercayainya. Sungguh setengahnya pun ya dari yang kudengar tidak sebanding dengan apa yang aku lihat. Dengan kenyataannya ini lebih bagus daripada apa yang aku dengar. Sungguh benar-benar hebat. Ini suatu pujian, sanjungan yang terhormat dari seorang ratu dari negeri lain pada Raja Salomo. Ini sangat membanggakan dan suatu kehormatan deh. Dan gini nih, sang ratu meneruskan pujiannya dengan mengatakan, "Oh, berbahagialah seisi keluargamu, berbahagialah para pegawaimu, dan ini seluruhnya yang melayani. Wah, mereka akan berbahagia karena menyaksikan dan mengalami hikmatmu." Aku setuju dengan pujian sang ratu. Karena kalau aku jadi bagian dari keluarga Raja Salomo atau aku menjadi pegawainya, ya tentu aku sangat berbahagia karena Raja Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat. Yang super kerennya lagi nih, sang ratu sampai mengakui imannya dengan mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang-orang Israel untuk selama-lamanya, maka Tuhan telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan keamanan bagi bangsamu." Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Sang ratu dari negeri lain saja bisa melihat bahwa semua itu karena Tuhan Allah yang hidup, yang disembah oleh Raja Salomo. Benar. Lalu Ratu Sheba memberikan kepada Raja Salomo banyak emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal yang belum pernah Raja Salomo itu terima dari raja-raja yang lainnya. Benar-benar pemberian istimewa ya dari Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Duh, terima kasih untuk pemberiannya Ratu Sheba. Raja Salomo sangat berhikmat
Sebagai seorang raja Israel yang telah diberkati Tuhan, ia tidak mau hanya menerima pemberian saja dari tamunya yaitu Ratu Sheba. Tetapi Raja Salomo juga memberi kepada Ratu Sheba itu seperti yang telah diberikannya kepadanya. Lalu ratu itu setelah selesai dalam kunjungannya dan menerima pemberian dari Raja Salomo, ia pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Wih, adios Ratu Sheba. Raja Salomo telah menjadi berkat bukan hanya bagi negerinya, tetapi sampai pada kerajaan di negeri lainnya. Artinya hidup Raja Salomo itu seperti garam yang dapat mengasinkan dan menjadi terang bagi dunia di tengah kegelapan. Raja Salomo menjadi berkat bagi orang sehingga mereka memuliakan Tuhan Allah kita. Keren sekali ya hidup Raja Salomo. Berarti hidup kita adik-adik bisa seperti garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kegelapan. Jadi berkat bagi orang lain. Yuk mulailah dengan kita buat pilihan yang bijaksana di dalam hidup kita. Setuju? Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Sekarang adik-adik tolong bantu temanmu untuk memilih pilihan yang bijak. Choose wisely. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Hayo, nanti jatuh. Nanti kau pelitak loh. Ayo. Ih, Kok Edgar. Kok Edgar kan seharusnya belajar matematika buat ulangan besok. Ah, lupakan saja ulangan matematika. Ngapain sih latihan capek-capek begitu? Mendingan main. Pilihan bijak apa yang seharusnya Gia lakukan? Aku gak usah peduliin Kok Edgar. Aku tetap harus fokus berlatih. Aku pasti bisa. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menang balap kompetisi tahun ini. Mama Papa pasti bangga. Hooray! Sekolahku pasti bakal terkenal karena aku juara. Yeay! Nilai matematika aku dapat 30. Oh no. Pilihan bijak apa yang seharusnya Edgar lakukan? Aku menyesal. Seharusnya kemarin aku belajar untuk ulangan matematika hari ini. Seperti kamu Gia, kamu rajin berlatih sehingga sekarang kamu memenangkan lomba balet. Iya Kok Edgar, lain kali
Kok Edgar belajar supaya nilainya bagus. Oke Gia, aku akan belajar dengan rajin sehingga aku akan mendapatkan nilai yang bagus. Semangat! Terima kasih Gia. Apakah adik-adik sudah menolong Edgar dan Gia untuk membuat pilihan yang bijaksana? Wah, udah semua? Thank you ya guys. Adik-adik, yuk kita jadi garam dan terang dunia. Jadi berkat bagi orang lain. Dan ingatlah selalu untuk takut akan Tuhan. Dan memilih hikmat supaya hidup adik-adik dapat memuliakan Tuhan. Let's sing it! Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Saatnya kita berbicara kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sehingga teman-teman kami, keluarga kami, dan semua orang melihat perbuatan kami yang baik. Dan mereka dapat memuliakan Bapa di surga. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak Olive, aku juga mau menjadi garam dan terang dunia supaya hidup aku memuliakan Bapa di sorga. Iya, betul banget Kak. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Yuk jadi berkat dengan cara klik subscribe dan like lalu share link Star Kids ini kepada teman-teman dan kenalan adik-adik ya. Ready? 1, 2, 3. Klik. Thank you. Ayo jadi berkat teman-temanmu. Join Zoom anak berdoa hari Minggu tanggal 26 jam 5:30 sore. Kita mendoakan dan juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Adik-adik, ayo bersama-sama teman-teman kita yang seru gabung Zoom Connect. Acaranya rame loh, hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 5 sore. Kita saling sharing, main games yang seru banget, dan hadiahnya pasti akan dikirimin ke rumah. It's quiz time! Apa yang dimaksud dengan garam dan terang dunia? Kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ini ya. Dengan menurunnya pandemi ini, maka adik-adik bisa beribadah secara onsite dengan mengikuti protokol kesehatan. Oh iya, bagi adik-adik yang ingin melihat kembali tayangan ibadah online Star Kids yang super keren ini, silahkan lihat di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan setiap saat. Ayo memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa lakukan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Papa dan mama atau orang terdekat dapat membantumu. God bless you. Wah, hebat adik-adik sudah beribadah dengan semangat. Keep up your spirit, tetap semangat ya. See you next week. Bye-bye.